Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Chandra dengan NIM 24338010. Perkenalkan, nama saya Agita Orlando dengan NIM 24338008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 24338018. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi ruang vektor, bebas linier, nilai eigen dan vektor eigen. Baik, yang pertama-tama materinya akan dimulai oleh rekan saya yaitu Heru Chandra. Baik, di sini kita akan mencari nilai apakah vektor bebas linier dengan vektor 4, min 1, 2, dan min 4, 10, 2. Penyelesaiannya kita tentukan nilai V1 dan V2, yaitu V1-nya 4, min 1, 2, dan V2-nya min 4, 10, 2. Kita buat persamanya itu K1 V1 dan K2 V2 sama dengan 0. Dan kita masukkan dalam matriksnya itu K1-nya 4, min 1, 2, K2-nya tambah K2 min 4, 10, 2 dengan hasilnya 0. Dan kita buat persamanya 4 K1 min 4 K2 sama dengan 0, min K1 tambah 10 K2 sama dengan 0, 2 K1 tambah 2 K2 sama dengan 0. Sini kita akan membuat eliminasi antara 1 dan 3, itu 4 K1 kurang 4 K2 sama dengan 0, 2 K1 tambah 2 K2 sama dengan 0, dan kita kali 2. Kita dapatkan hasilnya 4 K1 kurang 4 K2 sama dengan 0, 4 K1 ditambah 4 K2 sama dengan 0. Dan hasilnya hasil yang kita dapat itu 8 K1 sama dengan 0, K1-nya sama dengan 0, dan K2 0. Jadi karena K1 dan K2 0, maka V1 dan V2 saling bebas in linear. Ini saya akan menjelaskan tentang materi ruang vektor yaitu basis. Nah, materinya adalah jika S sama dengan V1, V2, Vr adalah suatu himpunan vektor dalam ruang vektor V, maka S disebut basis dari V jika yang pertama S bebas linier, yang kedua S membangun V. Nah, dimensi suatu ruang vektor berdimensi hingga V yang dinyatakan dengan dim V didefinisikan sebagai banyaknya vektor dalam suatu basis untuk V. Nah, kita masuk dalam contoh soalnya. Yaitu apakah S sama dengan 111, 101, 011 merupakan basis bagi R3? Penyelesaiannya adalah pertama kita misal V1 sama dengan 111, V2 sama dengan 101, dan V3 sama dengan 011. Nah, yang pertama-tama sesuai yang tadi kita akan memeriksa apakah vektor-vektor tersebut bebas linier atau tidak. K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0. Nah, apakah dari persamaan homogen ini dihasilkan solusi tunggal atau tidak? Nah, kita lakukan cara ini yaitu K1 111 ditambah K2 101 ditambah K3 011 sama dengan 000. Kita ubah menjadi sebuah sistem persamaan linear, yaitu jadi seperti ini. K1 ditambah K2 sama dengan 0, K1 ditambah K3 sama dengan 0, K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 0. Kita ubah dalam bentuk matriks 111 nih, 101 nih, 011 nih ketiganya. K1, K2, K3 sama dengan 000. Sistem persamaan linear akan memiliki solusi tunggal jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, lanjut.
Kita akan menggunakan ekspansi kofaktor untuk baris 1. Kita menggunakan determinan A sama dengan kita kasih tambah tanda tambah kurang tambah 111 101 011 sama dengan pertama-tama kita coret yang ini terlebih dahulu, ini dapatkan hasilnya 0111 nih. Lalu selanjutnya kita coret lagi yang ini, jadi 1111 ini kita kurangkan 0 ini dengan ini ditambah 0. Nah 0 dikurangi 1 dikurang 1 dikurang 1 ditambah 0 sama dengan min 1. Karena determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear memiliki solusi tunggal K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Sehingga V1, V2, dan V3-nya saling bebas linear. Nah, kita gunakan definisi yang keduanya. Apakah dia membangun? Kita periksa apakah S membangun R3. Gunakan W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. A, B, C. Kita gunakan permisalan A, B, C sama dengan selain yang ini seperti tadi itu 11 101 011 K1 K2 K3. Nah, sistem persamaan linear akan memiliki solusi tunggal jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Determinan A-nya tadi kita dapatkan hasilnya adalah min 1. Ini determinan A-nya dapatkan hasilnya min 1. Nah, karena determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear memiliki solusi tunggal. Sehingga V1, V2, V3 membangun R3. Nah, berarti dia membangun R3 sesuai definisi yang keduanya. Jadi dia memenuhi kedua-duanya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa karena V1, V2, V3-nya bebas linear, yang mana tadi dia? Dia bebas linear dan membangun R3 ini, maka V1, V2, V3-nya merupakan basis bagi R3. Nah, kita telah menyelesaikan contoh soal yang pertama, yaitu tentang basis. Sekian dari saya. Baik, di sini kita akan menentukan soal X tambah X kuadrat kurang X ketiga sama dengan 0, min 2X kurang X kuadrat tambah 2X maka 3 sama dengan 0, dan min X tambah X maka 3 sama dengan 0. Di sini kita akan menentukan dimensi dari basis. Nah, itu kita dengan matriks 1 min 2 min 1 1 min 1 0 min 1 2 1, dan X-nya dengan matriks X1 X2 X3 sama dengan 0. Kita buat penyelesaiannya itu 1 min 2 min 1 1 min 1 0 min 1 2 1, hasil sebelah kanannya adalah 0. Kita akan buat pergaliannya 2 kali B1 tambah B2 dan B1 ditambah B3, dan hasilnya 1 0 0 1 1 1 min 1 0 0, dengan sebelah kanannya 0. Selanjutnya kita akan menyederhanakannya itu min B1 tambah B2 dan B3 ditambah B2 dengan matriks 1 0 0 0 1 0 min 1 0 0, dengan hasil sebelah kanannya 0. Sehingga nilai X kita dapat itu X1 kurang X3 sama dengan 0. X1 sama dengan X3. SPL-nya memiliki solusi hingga
0 trivial, maka nilai X-nya sama dengan 0. Misalnya X1, X2, X3 kita sama dengan S, itu kita buat matriksnya itu S, 0S dengan hasilnya 101S. Jadi nilai basisnya yang kita dapat adalah 101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai egen dan vektor egen. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang nilai egen, yaitu definisi. Nilai egen merupakan karakteristik dari suatu matriks n kali n, dan vektor egen merupakan vektor bukan kolom 0 yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki kelipatan dari vektor egen itu sendiri. Kita misalkan AX sama dengan lambda X, di mana A adalah matriks n kali n dan lambda adalah nilai egen dan X adalah vektor egen. Nah, di sini kita mempunyai soal yaitu tentukanlah nilai egen dan vektor egen dari matriks berikut, yaitu A sama dengan 4, 2, 3, 3, yaitu matriks yang berordo 2 kali 2. Kita misalkan di sini lambda dan X merupakan nilai egen dan vektor egen dari matriks A. Maka AX sama dengan lambda AX atau kita persamaan lain yaitu A dikurang lambda I dikurang lambda I dikali X sama dengan 0, maka kita determinankan lambda menjadi maka sebelum itu kita mendeterminankan lambda yaitu A dikurang lambda dikali I sama dengan 0. Maka yang pertama kita cari yaitu A dikurang lambda dikali I, yang mana A sama dengan nilai dari matriks yang ini tadi yaitu 4, 2, 3, 3 dikurang lambda yaitu nilai lambdanya adalah 1, 0, 0, 1, maka A sama dengan matriksnya yaitu 4, 2, 3, 3 dikurang lambda 0, 0 lambda. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 4 dikurang lambda, hasilnya 4 dikurang lambda, maka 2 dikurang 0 hasilnya 2, 3 dikurang 0 hasilnya 3, dan lambda dikurang lambda hasilnya 3 dikurang lambda. Maka determinannya adalah A dikurang lambda I. Maka 4 lambda dikali 3 lambda dikurang 2 dikali 3. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 12 dikurang 4 lambda dikurang 3 lambda ditambah lambda kuadrat dikurang 6. Nah, untuk lambda kuadrat ini kita pindahkan ke depan menjadi lambda kuadrat dikurang 7, karena 12 kurang 4 lambda sama dengan 7 lambda ditambah 6. Maka kita dapatkan lambda kuadrat yaitu dikurang 7 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Maka faktornya yaitu lambda 1 dikali lambda dikurang 6. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu lambda dikurang 1 sama dengan 0, lambda sama dengan 1, lambda dikurang 6 sama dengan 0, maka lambda kuadrat hasilnya 6. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang
vektor egen. Nah, dari nilai vektor egen tadi telah kita dapatkan, yaitu nilai vektor egen dari matriks A dengan A sama dengan matriksnya yaitu 4, 2, 3, 3. Kita misalkan di sini lambda 1 sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 6. Maka kita gunakan persamaan ini, yaitu jika A dikurang lambda dikali I X sama dengan 0, maka kita masukkan nilai yang tadi, yaitu 4 dikurang lambda, 2, 3 dikurang lambda, 3 dikurang lambda. Maka kita misalkan X dan X2 itu sama dengan 0, maka kita misalkan di sini lambda 1 sama dengan 1, maka matriksnya yaitu 4 dikurang 1, 2, 3 kurang 1, maka X1 dan X2-nya adalah sama dengan 0, maka matriksnya 3, 2, 3, 3. Dan X1 dan X2 sama dengan 0. Maka kita menggunakan matriks diperluas dan OBE. Maka yang pertama kita menggunakan matriks yaitu 3, 2, 0, 3, 2, 0. Maka dengan rumus baris 1 atau sama dengan baris 2 per 3. Nah, kita peroleh yaitu kita ubah ini menjadi 1, yaitu maka kita dapatkan hasilnya 1, 2 per 3, 3 per 2 sama dengan 0, 0. Maka kita akan menggunakan rumus kita akan mencari baris 2 sama dengan baris 2 dikali 3 baris 1. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 1, 2 per 3, 0, 0, 0, 0. Dari persamaan ini kita dapatkan X1 ditambah 2 per 3, X2 sama dengan 0, maka kita misalkan X1 sama dengan min 2 per 3, X2, maka X2 sama dengan 1. Maka untuk mencari nilai vektor egen, kita untuk X1 sama dengan 1, maka X1 yaitu 2 per 3, 1. Maka di sini kita masukkan nilai vektor egen yang tadi, yaitu 4 dikurang lambda 2, 3 dikurang 3 kurang lambda, maka X1 dan X2 sama dengan 0. Maka di sini kita misalkan X2 adalah sama dengan 6, maka bentuknya yaitu 4 dikurang 6, 2, 3 dikurang 6. Jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka di sini kita guna bentuk matriksnya itu min 2, 2, 2, min 3, X1 dan X2-nya sama dengan 0. Maka maka matriks diperluas dan OBE-nya yaitu matriksnya yaitu min 2, 2 sama dengan 0, 3, min 3, 0. Maka baris 1 sama dengan baris 2 per min 2. Maka di sini kita dapatkan matriksnya yaitu 1, min 1, 0, 3, min 3, 0. Maka baris 2 dan sama dengan baris 2 dikurang 3 dikali baris 1. Maka kita dapatkan matriksnya yaitu 1, min 1, 0, 0, 0, 0. Maka kita misalkan X1 sama dengan X2 itu adalah 0, maka X1 sama dengan X2 itu sama dengan 1. Maka nilai egen vektor
vektor egen ini untuk X2 sama dengan 6, maka X2 sama dengan 1 sama dengan 1. Sekian.